seperti ini setelah Allah bicara tentang ahli neraka, lalu Allah bicara tentang ahli jannah, itu disebut sebagai ayat-ayat apa? Mathani. Sebagaimana disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 23, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Nah, mathani ini contohnya adalah ini surat An-Naba bagian akhir setelah bicara tentang neraka, Allah bicara tentang surga. Nah, maka ini ayat-ayat mathani. Baik, kita lanjutkan ayat 31 dan sampai 40 insyaallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa ada mafazan keberuntungan. Apa yang dimaksud keberuntungan itu ditafsirkan oleh Allah dengan ayat-ayat setelahnya. Hadaiqa, kebun-kebun, wa a'naba, dan pohon-pohon anggur. Maksudnya kebun isinya penuh dengan pohon anggur. Wa kawa'iba, dan gadis-gadis muda, atraba, yang seusia. Wa ka'san, dan gelas-gelas, gelas minuman keras. Dihaqa, yang penuh-penuh. La yasma'un, mereka tidak mendengar, fiha, di dalamnya, lagwan, sia-sia, wala kidzaba, tidak pula kedustaan. Jazaan, sebagai balasan, min rabbika, dari Rabbmu, ata'an, sebagai pemberian, hisaba, yang banyak. Boleh juga diartikan yang cukup. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, takwa definisinya apa semua sudah tahu dan sudah hafal. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Tersisa bagi kita adalah praktiknya. Apakah kita sudah bertakwa ataukah belum? Apakah semua perintah Allah sudah kita lakukan ataukah belum? Apakah semua larangan Allah sudah kita tinggalkan ataukah belum? Nah, ini introspeksi diri kita masing-masing supaya kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak mampu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa gunanya kita membaca ayat-ayat seperti ini? Berarti tidak ada fungsinya kita mempelajari tafsir Al-Qur'an ini. Ada satu petuah dari Ibnu Katsir. Mungkin ini bisa jadi renungan. Jazaul ma'siyah. Ini sebenarnya bukan perkataan Ibnu Katsir, tapi dia menukil dari Ibnu Khirah, seorang ulama tabi'in min ashabi Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, jazaul ma'siyah, balasan dari perbuatan maksiat ada 3. Yang pertama, al-wahnu fil ibadah, akan lemah di dalam melakukan ibadah, tidak akan kuat. Yang kedua, wadhiqu fil ma'isyah, dia akan sempit di dalam ma'isyahnya, di dalam kehidupannya. Wa ta'assur fil ladzah,
dan akan susah di dalam kelezatan. Qila, ditanyakan, wa mat ta'assur fil ladzah, apa yang Anda maksud susah di dalam kelezatan? Qala, dia mengatakan, la yusadifu ladzatan halalan, dia tidak mendapati suatu kelezatan yang halal untuknya, illa ja'ahu may yunaghisuhu iyyah, kecuali pasti akan datang orang yang mengurangi kelezatan yang halal tersebut dari dia, atau diambil atau diserobot oleh dia. Inilah efek kalau kita tidak menjaga diri dari maksiat. Paling parah adalah pertama ini, al-wahnu fil ibadah, lemah dalam ibadah. Ma'isyah kita sempit, ibadah kita jadi lemah. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang halal, nanti ada orang yang mengambilnya atau menyerobotnya, sehingga mungkin terus terpaksa mengambil yang haram. Nah, susah, serba susah. Maka maksiat ini harus betul-betul kita waspadai, jangan kita permudah. Kalau kita terjerumus dalam satu maksiat, segera balik, segera sadar. Karena kalau kita tidak segera sadar, lanjut terus dalam maksiat, ini akan semakin lemah ibadahnya, akan semakin sempit ma'isyahnya, kehidupannya. Ini perkataan beliau, jazaul ma'siyah al-wahnu fil ibadah. Balasan kemaksiatan adalah lemah di dalam ibadah. Ini ada dalilnya dalam Al-Quran secara isyarat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Insyirah ayat yang kedua dan 3. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meletakkan dari engkau wahai Nabi wizraka, dosamu. Dosa itu sifatnya apa? Alladzi yang anqadha, memberatkan, dhahraka, punggungmu. Jadi sifat dosa itu adalah memberatkan punggung kita, sehingga untuk berbuat baik susah. Maka jangan-jangan kalau kita susah tahajud itu karena punggung kita penuh dengan dosa, mikul dosa, akhirnya susah untuk amal soleh. Kenapa kita langkahnya susah untuk datang ke masjid, sholat jamaah 5 waktu? Nah, itu mungkin karena maksiat-maksiat yang menjadikan berat terhadap dirinya, sehingga gak mudah untuk berangkat ke masjid. Kita susah untuk menghadiri kebaikan-kebaikan seperti pengajian seperti ini. Bisa jadi itu karena kemaksiatan yang ada pada punggung kita yang kita lakukan. Maka itu menyebabkan susahnya kita dalam ibadah. Nah, ini semuanya introspeksi untuk diri kita masing-masing, tidak untuk melihat orang lain. Kalau melihat orang lain mungkin ibadahnya lemah, ya kita husnudzan saja, mungkin dia sakit dan sebagainya. Tapi untuk diri kita pribadi, kalau kita lemah dalam ibadah, mari kita periksa apa ini yang menyebabkan lemah ini. Apakah dosa kita yang menyebabkan lemah itu? Kalau dosa kita yang menyebabkan lemah, maka dosa apa yang masih kita lakukan terus-menerus? Nah, itu harus segera kita sadar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah introspeksi untuk innalil muttaqina mafaza. Bagaimana caranya supaya kita bertakwa, menghindari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakwa dijamin akan mendapatkan mafaz. Mafaz itu adalah keberuntungan. Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan yang disebut mafaz itu ya masuk surga, selamat dari neraka, itu mafaz. Makanya Allah mengatakan mafaz itu adalah hadaiqa, kebun-kebun, wa a'naba, pohon-pohon anggur. Jadi kebun penuh dengan pohon anggur di dalam jannah. Tapi jangan membayangkan seperti di dunia. Karena kata Ibnu Abbas, semua yang ada di dunia ini nanti, kalau nanti ada di akhirat, itu hanya nama-namanya saja. Ada pohon anggur, tapi pohon anggurnya di jannah tidak seperti pohon anggur di dunia. Anggurnya jannah tidak sama dengan anggurnya dunia. Namanya saja anggur, okay? Tapi kalau mau dibandingkan ini anggur dunia, anggur jannah, sama sekali nggak ada samanya, okay? Beda betul-betul, karena jannah dengan dunia itu tidak bisa dibandingkan. Kemudian kawaib, saya artikan tadi gadis-gadis muda. Sebenarnya kawaib ini kalau mau diterjemahkan yang lebih pas lagi, yang lebih akurat, ya, mari kita lihat dalam kamus apa itu makna dari kawaib. Ka'ab, pada huruf kaf, nah ini dijelaskan. Ka'abatil fatatu qu'uban, yang disebut wanita yang ka'ib itu adalah nahada thadyuha, yang sudah muncul payudaranya. Fahiya ki'abun wa ka'ib, maka wanita itu disebut wanita yang ka'ib. Nah, jamaknya adalah kawaib. Jadi kawaib itu
Artinya apa? Wanita-wanita yang sudah muncul payudaranya. Yang ini adalah satu kelebihan pada wanita. Kalau anak-anak masih kecil, secantik apapun anak itu perempuan, tapi kalau dia belum dewasa, belum muncul perhiasan pada tubuhnya, maka ini belum menarik bagi laki-laki. Nggak ada yang melamar dia, meskipun dia cantik, karena masih kecil, masih anak-anak. Tapi kalau sudah mulai dewasa, sudah keluar itu bagian dadanya, maka sudah mulai pada banyak yang tertarik. Maka ini di sini Allah mengatakan wa kawa'iba atraba, ini ya sesuai dengan nalarnya normalnya manusia. Laki-laki itu senang dengan perempuan, itu normal. Kemudian perempuan bagian tubuhnya apa yang menarik, ini sesuatu yang normal untuk laki-laki. Maka Allah bicara tentang sesuatu yang normal bagi para laki-laki. Sehingga jangan mengatakan ini Qur'annya ini sangat vulgar, Qur'annya ini rusuh dan sebagainya. Enggak, okay? Ini Allah bicara sesuai dengan memang manusia itu punya syahwat, manusia itu punya keinginan, manusia itu punya daya tarik terhadap para wanita, wanita punya daya tarik pada bagian tubuhnya untuk para laki-laki. Ini semuanya dibicarakan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita ketahui selama ini. Maka ini bukan sesuatu yang tidak baik ketika Allah mengatakan kawaib. Nah, saya tidak tahu kenapa beberapa masyayikh kontemporer itu ketika menafsirkan kawaib itu ditafsirkan yaitu adalah wanita-wanita yang qiwam, yang yang dia itu postur tubuhnya bagus. Kenapa mereka tidak mengartikan kawaib seperti apa yang sudah kita bacakan dalam kitab tadi? Wallahu alam. Saya tidak tahu apakah mungkin khawatir bahwasanya kalau diterjemahkan secara vulgar seperti itu dianggap ini adalah sesuatu yang tidak pantas bagi Al-Qur'an. Nah, sebenarnya tidak begitu. Karena Allah bicara kepada manusia ya sesuai dengan yang diajak bicara. Memang laki-laki itu suka dengan wanita, ya nggak ada masalah. Dan dari bagian wanita itu yang disukai bagian itunya, ya tidak ada masalah. Allah bicara sesuai dengan apa yang dipahami oleh para kaum laki-laki. Ya, maka ini bukan sesuatu yang yang rusak sama sekali atau sesuatu yang kurang bagus untuk disampaikan, enggak. Ini termasuk sesuatu yang wajar, yang biasa. Adapun atroba itu adalah yang seusia. Usianya berapa? Usianya 33 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata kuncinya abna'u thalathin wa thalathina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan ka'annahum mukahhalun. Ini adalah kondisi ahli jannah ketika masuk surga. Semuanya itu abna'u thalathin wa thalathin. Usianya 33 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi semua yang masuk jannah nanti usianya 33 tahun. Kita yang sudah usia lebih dari 33, kalau mati husnul khatimah masuk jannah, maka nanti balik menjadi berapa? 33. Ada yang mati belum usia 33, masih usia 25 misalnya. Husnul khatimah masuk jannah, sama juga. Nanti usianya akan menjadi 33 karena disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya disamakan oleh Allah? Tadi ya, atroba, sebaya. Sebaya itu berarti sama usianya. Laki-laki dengan perempuan, ya, laki-laki dengan temannya, ya sama, semuanya usianya 33. Maka dulu ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, aku masuk surga atau tidak? Beliau mengatakan, enggak ada perempuan tua dalam jannah. Nangis dia, dikira bahwasanya dia tidak akan masuk jannah. Maka Rasulullah menjelaskan, nanti kalau masuk surga itu semuanya udah abna'u thalathin wa thalathin, usianya 33. Jadi tidak usah susah. Enggak ada wanita tua di dalam jannah. Semuanya akan menjadi muda. Itu supaya kenikmatannya semakin sempurna. Karena kalau sudah tua ya biasalah, tidak sebagaimana ketika muda, kekuatannya tidak seperti yang muda, kemudian kenikmatan yang didapatkan juga tidak seperti yang muda. Kemudian Allah mengatakan wa ka'san, gelas dihaqa yang penuh. Dihaqa ini ada yang mengartikan juga jernih. Maka kalau mau digabungkan dua terjemah ini ya penuh dan jernih. Kalau penuh tapi kotor, ini bukan dihaqa. Kalau jernih tetapi isinya sedikit, itu bukan dihaqa. Dihaqa itu penuh isinya dan jernih isinya.
sehingga orang yang minum senang, seger. Dan ka'sun sudah pernah kita bahas dulu. Menurut Ibnu Abbas, setiap kata-kata ka'sun dalam Al-Quran itu maksudnya adalah gelas untuk minum minuman keras. Dan ini kita dapatkan isyaratnya dalam Al-Quran, bahwasanya ka'sun itu adalah gelas untuk minuman keras. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la fiha ghaulun pada surat As-Saffat ayat 45. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Dikelilingkan untuk mereka ka's, gelas, min ma'in, dari mata air. Mata airnya tadi bayudha, putih, lazzatil lisyaribin, lezat bagi orang-orang yang minum. Kemudian Allah mengatakan la fiha ghaul, tidak ada mabuk padanya. Nah, kata-kata tidak ada mabuk ini menunjukkan bahwa minuman ini minuman keras. Tetapi minuman keras di surga tidak sama dengan minuman keras di dunia. Minuman keras di dunia sifatnya ada 3. Menyebabkan perut sakit, menyebabkan kepala pusing, menyebabkan mabuk. Kalau mau tambah satu lagi, menyebabkan kencing. Nah, semua ini tidak ada di dalam minuman keras di akhirat. Minum seberapapun gak bakal kencing, tidak bakal sakit perut, gak bakal pusing, gak bakal mabuk. Maka Allah mengatakan di sini la fiha ghaulun, tidak ada mabuk padanya, walahum anha yunzafun, dan mereka gak pusing kepala. Banyak tafsiran ya kata-kata ghaul sama yunzafun, tapi yang saya pilih ghaul itu adalah mabuk, karena ghaul dalam bahasa Arab itu artinya zahab, pergi akalnya, berarti mabuk. Kalau yunzafun itu adalah apa? Pusing kepala. Nah, maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya ka'as itu adalah maksudnya gelas untuk minuman-minuman keras. Allah mengatakan la yasma'una, mereka tidak mendengar fiha di dalamnya laghwa wala kidzaba, sia-sia dan kedustaan. Fiha di dalamnya, di dalam apa ini? Di dalam jannah dan juga di dalam minuman keras tadi. Jadi di dalam jannah nggak ada suara yang sia-sia. Sia-sia itu yang batil. Suara orang gelegaan, nggak ada. Kalau di dunia setelah kita kenyang gelegaan, suara yang tidak menyenangkan. Atau ceguan, suara yang tidak menyenangkan. Semua orang nggak senang suara ceguan ini. Nah, dalam jannah nggak ada. Atau suara kentut. Setelah makan pohung biasanya kan dalam perut ini ada angin masuk. Nah, sehingga habis makan pohung seringkali keluar angin. Nah, itu wajar karena memang sifatnya seperti itu. Nah, dalam jannah la yasma'una fiha lagwan, enggak ada lagun. Atau fiha di sini maksudnya adalah fil khamr. Di dalam minuman keras tadi yang mereka minum tadi tidak ada suara sia-sia. Nah, maka ini perbedaan minuman keras dunia dengan minuman keras akhirat. Kalau minuman keras dunia menyebabkan lagwan dan kidzaban. Orang sudah minum minuman keras di dunia, maka di akhirnya mabuk, ngomongnya orang genah. Itu berarti lagwan. Nah, kalau minuman keras di akhirat enggak ada lagwan karena tidak menyebabkan mabuk. Wala kidzaba, tidak ada dusta. Jadi saling dusta antara satu dengan yang lainnya enggak ada. Semuanya jujur semuanya, enggak ada yang bohong. Berbeda dengan khamr di dunia. Setelah minum khamr, kemudian akalnya hilang, ngomongnya ngawur, suka bohong, mudah ngomong yang tidak sesuai fakta. Nah, di akhirat tidak seperti itu. Wala kidzaba. Allah mengatakan jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan apa yang Allah katakan di sini ayat 36 dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah bicara tentang orang-orang kafir, Allah bicara tentang orang-orang kafir, Allah katakan pada ayat 26 jazaa'an wifaqa. Sementara tentang orang-orang beriman pada ayat 36 ata'an hisaba. Ata'an pemberian, hisaban yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir jazaan balasan wifaqa yang setimpal. Kenapa Pak? Kalau orang kafir jazaan wifaqa. Sementara kalau orang-orang beriman ata'an hisaban. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah itu karena Maha Rahmat, maka satu keburukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu dosa. Tetapi kalau satu kebaikan dicatat oleh Allah menjadi 10 pahala minimal, maksimalnya enggak ada. Nah, karena itu wajar kalau di sini Allah katakan ata'an hisaban.
pemberian yang banyak. Karena satu amalan kita dilipat gandakan oleh Allah minimal menjadi 10 dan maksimalnya tidak ada yang diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini malah saya jadi teringat kondisi kita sekarang ini kan 17 Agustus nih Pak. Nah, 17 Agustus ini hari merdeka Indonesia nih. Ini kemerdekaan ini adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang senang dengan kemerdekaan Indonesia. Ya wajar, ini satu nikmat, disukai oleh semua manusia nikmat. Hanya saja sayangnya tidak banyak manusia yang paham bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya nikmat Allah itu disyukuri dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Nikmat Allah disyukuri dengan mengadakan perayaan itu enggak benar. Apakah ada itu dalilnya itu? Mensyukuri nikmat dengan mengadakan perayaan. Coba saya pengen tahu dalilnya mana tuh. Saya malah dapat satu dalil bahwasanya mensyukuri nikmat dengan mengadakan perayaan itu justru adatnya orang-orang Yahudi. Dalam Sahih Bukhari kita dapatkan. Udahlah itu karena adat orang Yahudi nggak usah dibahas. Kita sekarang bahas saja bagaimana cara bersyukur menurut Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nasr ayat yang ketiga. Kita baca dari awal ya. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, Fathu Makkah. Ini kan mirip dengan kemerdekaan, Pak. Dulu Nabi diperangi terus. Akhirnya kemudian aman karena Fathu Makkah, semua orang sudah pada takut sama beliau. Nah, Indonesia juga begitu. Biasanya sehari-hari ketakutan karena para penjajah itu suka memerangi kita. Nah, begitu merdeka udah tenang. Ini berarti satu kemenangan nikmat dari Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia sudah pada masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong, maka syukur kepada Allah. Bagaimana syukurnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tasbih, tahmid, istighfar. Allah itu Maha menerima taubat. Ini syukur yang diajarkan oleh Allah seperti ini dalam Quran. Bagaimana syukur yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis? Enggak beda, karena Nabi itu kan mempraktekkan Quran. Nah, sehingga tentu saja teori Quran dengan teori hadis enggak akan berbeda. Kita temukan dalam Quran syukur itu dengan memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, istighfar. Intinya adalah ibadah kepada Allah. Intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara syukur yang benar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita temukan cara syukur yang diajarkan oleh beliau. Afala akunu 'abdan syakura. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi ditegur oleh dua orang. Satu istri beliau sendiri Aisyah, dua oleh Mughirah. Kenapa ditegur? Karena yaqumu liyusalliya. Beliau bangun malam salat tahajud hatta tarima qadamahu, sampai kedua telapak kakinya menjadi melepuh, menjadi abuh karena saking lamanya berdiri. Ausaqahu, atau yang abuh itu adalah kedua betis beliau saking lamanya berdiri. Fayuqalu lahu, maka beliau ditegur, kenapa susah-susah seperti ini? Fayaqulu, maka beliau mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Apakah tidak seharusnya saya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi syukur itu bagaimana? Menambah ibadah. Rasulullah sudah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Apa itu? Surat Al-Fatah turun. Maka Nabi mengatakan, enggak ada satupun ayat yang lebih saya sukai daripada ini. Ini yang paling saya sukai nih, surat Al-Fatah. Kenapa? Allah menjamin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dijamin semuanya dosanya Nabi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan sebab ayat itu Nabi ingin menambah syukurnya. Gimana menambah syukurnya? Tahajud terlalu lama sampai abuh kakinya. Inilah cara syukur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beda dengan yang di Quran tadi. Tadi disuruh tasbih, tahmid, istighfar. Itu kan zikir. Salat tahajud ini juga zikir, sama, ibadah. Jadi intinya cara syukur itu gimana? Ibadah. Cara syukur itu bukan dengan apa? Mengadakan apa-apa sukacita dan sebagainya, bukan itu.
Cara syukur itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena itu sengaja tadi saya sholat maghrib, saya pilih surat Al-Muzammil rakaat pertama, kemudian Al-Mudaththir rakaat yang kedua, supaya kita ingat kepada Allah bahwasanya ini adalah hari kemerdekaan Indonesia, ini nikmat dari Allah. Maka kalau kita ingin syukur, syukur itu caranya tambah ibadah kepada Allah, tambah tahajudnya. Kalau biasanya kita tahajud hanya berapa rakaat, yang bacaan Qur'annya tidak jelas berapa halaman, nah bisa ditambah. Setiap tahajud kita targetkan misalnya setiap tahajud 1 juz misalnya. Karena kita ingat, wah ini tanggal 17 ini kemerdekaan Indonesia, senang kita. Bersyukur kepada Allah. Nah, syukurnya gimana? Tambah ibadah. Kalau kita bersyukurnya hanya bersenang-senang dan sebagainya, itu bukan cara bersyukur yang diajarkan oleh Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang diajarkan oleh Quran dan hadis sama. Cara syukur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang karena mendapatkan nikmat. Bagaimana? Ya ibadah. Ibadah caranya bagaimana? Ya terserah, bebas ibadah apa yang mau dilakukan. Mau bagi-bagi sembako untuk orang-orang miskin, itu juga ibadah, ibadah sedekah, enggak ada masalah. Semua uang yang kita miliki kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang miskin, enggak ada masalah. Itu termasuk ibadah, ibadah sedekah. Karena ibadah itu ada 2 macam, ya, ada ibadah yang makhdhuf seperti ini, ada yang ibadah bersifat muamalah, termasuk dalamnya sedekah tadi. Taib itu cara kita bersyukur kepada Allah. Maka di sini ata'an hisaba, Allah sudah memberikan kita pemberian yang banyak. Ini termasuk nikmat dari Allah yang semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, Rabbis samawati, Allah adalah Rabb langit-langit, wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara keduanya. Allah itu adalah Ar-Rahman, zat yang Maha Rahmat. La yamlikuna, mereka para makhluk tidak memiliki minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, khitaban, akan pembicaraan. Maksudnya di hari akhirat nanti tidak ada siapapun makhluk yang berani bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis yang menjelaskan ayat ini yang paling gamblang adalah hadis tentang syafaat uzma, di mana semua makhluk dikumpulkan oleh Allah pada padang mahsyar, kemudian ditelantarkan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu itu telanjang, waktu itu matahari sangat dekat di atas kepala kita, panas bukan main, keringat bercucuran, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat susah. Nah, waktu itu orang-orang kemudian datang kepada Nabi Adam, minta Nabi Adam supaya minta syafaat kepada Allah. Karena Nabi Adam dianggap sebagai pentolan mereka, karena beliau adalah manusia pertama. Nabi Adam mengatakan, saya enggak berani, ini Allah lagi murka seperti ini. Saya enggak berani ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, la yamlikuna minhu khitaban. Tidak memiliki pembicaraan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti di akhirat. Semuanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman sudah pernah kita bahas dulu ketika membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, sama-sama ini dari kata-kata rahmat, tapi ada bedanya. Kalau Ar-Rahman itu adalah ismun khassun bi sifatin 'ammah, nama khusus untuk Allah, tapi rahmatnya sifatnya umum untuk semua makhluk mendapatkan rahmat Allah, itu Ar-Rahman. Maka orang kafir dapat rahmat, orang muslim dapat rahmat. Orang kafir dikasih rizki, orang kafir juga apa? Dikasih rizki. Muslim kafir semuanya kasih rizki. Ini rahmatnya Allah. Kalau Allah nggak punya rahmat yang dari Rahmannya ini, orang-orang kafir nggak bakal dikasih rizki. Dibiarkan apa? Mereka terlantar begitu saja. Tidak akan dikasih duit, tidak akan diberi rumah, tidak akan diberi anak, semua istrinya dibikin mandul dan sebagainya. Itu kalau Allah tidak punya Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim itu adalah ismun amun bisifatin khassah. Namanya umum itu maksudnya boleh dipakai oleh makhluk. Kalau kita punya anak dikasih nama Rahim, enggak apa-apa. Ar-Rahman enggak boleh. Tapi bisifatin khassah, yaitu sifat rahmatnya Allah Rahim itu adalah rahmat khusus untuk orang-orang beriman saja. Di akhirat nanti Allah sudah tidak rahmat lagi kepada orang-orang kafir, karena sudah habis rahmatnya untuk orang-orang kafir. Kalau di dunia rahmatnya Allah masih ada.
Karena itu kalau ada orang muslim, anak muslim, bapak ibunya kafir, Kristen, itu boleh anaknya mendoakan, ya Allah rahmatilah orang tuaku, selama orang tuanya masih hidup, nggak apa-apa. Karena selama masih hidup, muslim kafir semuanya berhak mendapatkan rahmat Allah, karena Allah Ar-Rahman. Tapi kalau orang ini sudah mati kafir, maka sudah tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Ini khusus rahmatnya untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Sehingga kalau bapak ibu sudah mati dan kafir, tidak boleh lagi anak mendoakan, ya Allah rahmati orang tua saya, enggak boleh. Udah enggak ada rahmat lagi. Udah habis rahmatnya Allah untuk dia. Ya, karena dia mati dalam kondisi kafir. Tapi itu makna Ar-Rahman dan bedanya dengan Ar-Rahim. Kemudian Allah mengatakan yauma, pada hari, yaqumur ruhu, berdiri ruh, wal malaikatu, dan para malaikat, saffan, dengan bersaf-saf. La yatakallamuna, mereka tidak bicara, illa, kecuali man adzina lahu rahman, orang yang Allah Ar-Rahman telah mengizinkan untuk dia, yaitu mengizinkan untuk bicara. Wa qala, dan dia berkata sawaban, perkataan yang benar. Yang dimaksud la yatakallamun, tidak bicara, ini maksudnya adalah tidak memintakan syafaat atau tidak memberikan syafaat, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wala yashfa'una illa liman irtada, pada surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'un, dan mereka tidak akan memberikan syafaat, illa liman irtada, kecuali untuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Makna dari la yatakallam, tidak bicara, yaitu bicara untuk memintakan atau memberikan syafaat kepada orang lain. Dalam ayat ini Allah mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, pada hari kiamat nanti roh dan para malaikat berdiri dengan bersaf-saf. Ar-ruh itu kira-kira siapa itu, Pak? Roh ini siapa ini? Malaikat Jibril. Rata-rata kita kalau ditanya ar-ruh itu siapa, pasti mengatakan malaikat Jibril. Dan memang ini pendapat yang terkenal di antara para ulama tafsir. Dan ini pendapat yang lebih tepat sesuai dengan kondisi kalimatnya. Karena setelah disebutkan ar-ruh, kemudian disebutkan al-malaikah. Malaikat Jibril termasuk malaikat. Maka ini termasuk dalam bab menyebutkan sesuatu yang khusus sebelum sesuatu yang umum, untuk menunjukkan keistimewaan yang khusus tadi. Malaikat Jibril termasuk malaikat, tetapi disebutkan secara khusus. Kenapa? Memang malaikat Jibril adalah malaikat paling utama, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di kalangan manusia paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara para malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Sehingga Allah paling sering mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu. Meskipun wahyu itu tidak selalu malaikat Jibril yang bawa, kadang-kadang malaikat yang lain diutus oleh Allah turun bawa wahyu, sampaikan kepada Muhammad. Ada seorang malaikat minta izin kepada Allah, ya Allah, saya minta izin turun ke bumi. Untuk apa? Untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dua putranya, maksudnya cucunya Hasan Husain, akan menjadi tokoh pemuda-pemuda ahli surga. Nah, itu bukan malaikat Jibril itu. Itu dia ngasih wahyu, tapi bukan malaikat Jibril. Tapi memang wahyunya bukan wahyu Quran. Adapun wahyu Quran 30 juz ini semuanya lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka di sini ar-ruh ini adalah malaikat Jibril. Dan kalau ar-ruh itu diartikan malaikat Jibril, ini sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nahl ayat 102, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq, katakanlah telah menurunkan Al-Quran Ruhul Qudus dari Rabbmu. Siapa Ruhul Qudus? Jibril. Sepakat para ulama, karena jelas yang membawa Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi seandainya ada ustadz yang lain yang menjelaskan ar-ruh ini bukan malaikat Jibril, jangan tergesa-gesa menyalahkan. Karena memang ar-ruh di sini diperselisihkan oleh para ulama apa tafsirnya, sampai ada sekitar 10 pendapat. Jadi banyak sekali tafsirannya.
Bahkan menurut Ibnu Abbas, ar-ruh itu adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Jadi kelompok malaikat yang paling mulia, ada yang paling besar. Malaikat itu kan tubuhnya atau bentuknya kan beraneka ragam. Ada yang sayapnya hanya 2, ada yang sayapnya hanya 4. Kalau malaikat Jibril itu sayapnya ada 600. Nah, kata Ibnu Abbas, ar-ruh ini adalah malaikat yang paling besar. Nah, siapa itu? Ya, pokoknya malaikat ruh, tetapi bukan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Malaikat siapa itu? Malaikat ar-ruh ini. Yang jelas menurut Ibnu Abbas adalah yang paling besar di antara para malaikat. Ada juga yang mengartikan ar-ruh ini adalah ya roh-roh manusia itu. Kita ini kan punya tubuh ini di dalamnya ada rohnya, Pak. Hanya nggak kelihatan. Nah, roh-roh itu nanti akan berdiri bersaf-saf menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan seperti itu, dan itu juga ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut roh manusia dengan istilah ar-ruh pada surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, ini sepakat ulama yang dimaksud ruh di sini adalah roh, mayoritas ulama sepakat bahwa ruh di sini adalah roh manusia itu. Taib. Kemudian Allah mengatakan wa qala shawaba, dan dia berkata yang benar. Apa maksudnya ini? La yatakallamun, para malaikat tidak bisa bicara atau tidak berani bicara, tidak berani memberikan syafaat illa man adzina lahur rahman, kecuali kepada orang yang diizinkan kepada Ar-Rahman. Wa qala shawaba, kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan dia berkata yang benar. Ya, artinya kalau dia diizinkan bicara oleh Allah, maka dia pasti bicara dan bicaranya benar. Sehingga tidak mungkin dia diizinkan oleh Allah bicara kemudian bicaranya bohong. Tidak mungkin. Orang yang sudah diizinkan oleh Allah untuk bicara nanti pada hari kiamat, ini berarti orang-orang pilihan. Tidak semua orang-orang muslim ini, tidak semua kita ini nanti di akhirat diberi izin oleh Allah memberikan syafaat. Kalau tingkah kita baik, maka kita ada kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Kalau tingkah kita buruk, maka di akhirat kita tidak berhak untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yakunu al-la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang-orang yang suka melaknat atau suka mencela tidak akan menjadi syufa'a, orang-orang yang akan memberikan syafaat, wala syuhada, tidak akan menjadi para saksi yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nah, maka jangan mudah untuk melaknat atau mencela. Kita punya anak, kadang-kadang anak itu nakal, ya biasa anak kecil. Nah, tapi jangan mudah kemudian kata-kata celaan muncul. Karena ini dikhawatirkan kita tidak termasuk orang-orang yang diberi kesempatan memberikan syafaat kepada orang lain. Padahal di akhirat nanti sangat butuh sekali kita kepada syafaat, dan sangat butuh kita untuk memberikan syafaat kepada orang-orang dekat kita, supaya mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, inilah tafsir yang terkenal untuk ayat ini. Tapi ada juga yang menafsirkan wa qala shawaba, dan orang tersebut telah berkata yang benar, yaitu di dunianya, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya hanya orang muslim yang berhak mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, karena dia sudah mengatakan kalimat yang benar, yaitu kalimat la ilaha illallah ketika di dunia. Kemudian Allah mengatakan dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang benar, hari yang hak. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, ittakhadha, dia mengambil, ila rabbih, kepada Rabbnya, ma'aba, tempat kembali. Ma'aba itu kemarin saya artikan tempat tempat tinggal, itu salah ya. Ma'ab itu artinya tempat kembali, dari aba ya'ubu, kembali. Dzalikal yaumul haq, hari akhirat adalah hari yang benar. Kenapa hari akhirat disebut hari yang benar? Pertama, karena hari tersebut pasti akan datang, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir, tidak akan ada hari kebangkitan. Yang benar adalah pasti datang. Maka karena pasti datang, benar informasinya, disebut yaumul haq.
Meskipun orang-orang kafir meragukan, tetapi akan tetap terjadi. Maka disebut al-haq, benar. Demikian juga hari akhirat disebut al-yaumul haq, karena nanti semuanya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, semua urusan dan semua masalah yang belum selesai di dunia akan dibereskan oleh Allah dengan keputusan yang benar. Di dunia ini sering terjadi kezaliman. Orang yang tidak maling dikatakan maling, akhirnya dibunuh, akhirnya dipenjara. Orang yang tidak ngebom dikatakan ngebom, akhirnya harus mendekam di penjara. Orang yang tidak ngomong dusta dianggap dusta. Orang yang tidak Syiah dikatakan Syiah. Orang yang tidak sesat dikatakan sesat. Nah, sering kali seperti itu. Itu nanti semuanya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar ataukah tidak? Karena itulah para ulama mengatakan, kalau marah itu jangan kemudian mengata-ngatai teman kita yang kita sedang marah kepadanya dengan kata-kata yang enggak benar. Misalnya kalau orang Arab adatnya, kalau marah sama orang itu mengatakan, ya himar, kamu itu keledai. Padahal dia manusia bukan keledai. Nah, nanti akan disingkap oleh Allah di akhirat. Nanti orang yang dipanggil keledai nanti akan mengatakan, kenapa engkau mengatakan saya keledai padahal saya manusia? Nah, itu al-yaumul haq, akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran yang dulu tersembunyi di dunia, yang katanya dia mencurikah, apakah katanya dia sesat dan sebagainya, dituduh apapun, ini kalau hanya tuduhan saja itu nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut al-yaumul haq. Karena itu kalau orang-orang beriman paham tentang hari akhirat, kalau yakinnya terhadap hari akhirat itu sempurna, itu biasanya tidak begitu peduli dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Orang mau ngomong apa, yang penting saya tidak seperti itu, santai aja, tenang. Itu kalau sudah tingkat tinggi al-yaumul haq. Tapi kalau kita yang imannya masih minim seperti ini, meskipun kita yakin ada hari akhirat, tapi seringkali kalau kita dimarahi orang atau kita dituduh orang atau kita diejek orang, marah gitu. Padahal semestinya nggak perlu marah. Kenapa? Kalau memang ejekan tadi itu benar terhadap kita emang seperti yang dikatakan itu, ya tinggal kita perbaiki saja. Kalau kita salah ya udah kita perbaiki. Tapi kalau ejekan tadi tidak benar, hanya tuduhan saja, tidak ada pada diri kita, nah maka kita cukup ingat di akhirat. Nanti tidak akan seperti itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika dituduh dia mengatakan bahwasanya Quran makhluk atau sebagainya itu, maka beliau tidak menanggapi. Beliau hanya diam saja, kemudian keluar dari kampung tersebut. Akhirnya ditinggal oleh semua muridnya karena tuduhan sudah menyebar di mana-mana. Akhirnya muridnya yang banyak tinggal tersisa 2 orang saja, Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Tapi disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Bukhari wafat, konon dari kuburannya ini keluar sinar sampai ke arah langit. Maka ini satu mukjizat, atau kalau bukan nabi ya namanya bukan apalah, karomah ini. Satu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang menuduh beliau akhirnya datang ke kuburan beliau minta maaf. Tapi minta maaf sudah mati ya, secara kacek. Kamu dulu nuduh-nuduh beliau padahal tidak seperti itu. Nah, Imam Bukhari dituduh, kenapa dia diam saja? Yakin al-yaumul haq. Sehingga dia kalau merasa yakin bahwa saya enggak seperti itu, ya sudah, santai aja. Biarkan saja orang ngomong, biarkan aja. Enggak melayani tuduhan yang disematkan kepada beliau karena sudah yakin al-yaumul haq. Nah, mari kita yang imannya masih sedikit ini belajar bagaimana kita yakin terhadap al-yaumul haq. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kita yakin bahwasanya di akhirat nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa tenang. Orang kalau kehilangan duit itu pasti susah, dicuri duitnya oleh orang, susah. Lagi tidur dompetnya diambil orang, padahal isinya uang cukup banyak, 1 juta, dia mau bayar utang, belum dibayarkan malah dicuri orang, susah. Tapi kalau teringat dzalikal yaumul haq, enggak akan susahnya terlalu dahsyat. Karena ingat bahwasanya apa yang dilakukan di dunia ini nanti akan dibereskan oleh Allah di akhirat. Ini 1 juta yang hilang ini bukan hilang sia-sia, nanti akan kembali, tapi di akhirat kembali dalam bentuk pahala. Karena kita sudah dizalimi orang, maka pahala orang yang zalim tadi akan diberikan kepada kita. Al-yaumul haq, semua kebenaran akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Ma'aba. Siapa yang mau, silahkan dia
mengambil tempat kembali kepada Allah, yaitu maksudnya beramal yang baik, amal soleh, supaya dia nanti kembali masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat ini ditutup dengan ancaman. Dan alangkah bagusnya surat ini ditutup dengan ancaman, maka ini sesuai dengan awal ayat, di mana awal ayat di dalam surat An-Naba ini Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang perbuatan orang-orang kafir, yaitu amma yatasaalun, mereka saling bertanya karena mengingkari hari kiamat. Nah, orang-orang yang mengingkari hari kiamat, sehingga ketika disampaikan tentang hari kiamat mereka malah bertanya-tanya, mengingkari, tidak yakin. Nah, diancam oleh Allah. Jadi awal ayat dengan akhir ayat ini sangat klop. Kalau kamu masih nekat ragu-ragu seperti itu, kalau kamu masih nekat tidak percaya seperti itu, maka inna andzarnakum, sesungguhnya kami telah memberikan ancaman kepada kalian, adzaban qariba, siksaan yang dekat. Siksaan yang dekat ini kapan ini? Menurut sebagian ulama ini adalah siksaan di dunia, yaitu pada perang Badar. Tetapi lebih bagusnya adzaban qariba ini ditafsiri dengan tafsiran yang kedua, yaitu siksa neraka. Adzaban qariba, azab yang dekat, yaitu siksa neraka. Kenapa? Karena Allah mengatakan yauma yanzurul mar'u, pada hari seseorang itu melihat ma qaddamat yadahu, apa saja yang sudah didahulukan oleh kedua tangannya. Maksudnya apa yang sudah diamalkan di dunia. Dia melihat balasannya. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir mengatakan pada waktu itu, yaitu di akhirat, ya laitani, wahai alangkah inginnya aku, kuntu turaba, aku menjadi debu. Nah, berarti adzaban qariba, siksaan yang dekat, ini adalah siksaan di akhirat. Karena Allah mengatakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, dan ini terjadinya di akhirat. Dan mungkin muncul pertanyaan, kalau adzaban qariba ini adalah azab neraka, kenapa disebut qariba, dekat? Bukankah neraka itu masih lama? Berarti kan jauh, bukan azab yang dekat, tapi azab yang jauh. Nah, maka jawabnya adalah dalam hadis disebutkan kullu ma huwa atin qaribun, setiap yang pasti datang itu disebut dekat. Kullu, setiap, ma huwa atin, apa yang pasti datang itu qaribun, itu dekat. Maka orang-orang Arab itu mengatakan dekat itu kadang-kadang sesuatu yang meskipun jauh tetapi pasti datang, itu dekat. Kita sekarang mungkin usia sekitar 30-an ke atas, mati biasanya berapa? Usia 60. Nah, dari 30 ke 60, dekat atau jauh ini? Ya dikatakan jauh, ya jauh, 30 tahun. Tapi dikatakan dekat, benar juga. Karena atin, pasti datang. Semua kita pasti mati. Maka kematian itu dekat terhadap kita. Pertama karena kita nggak tahu kapan matinya. Yang kedua karena pasti datang, maka disebut dekat. Nah, maka ini tidak bertentangan dengan tafsir tadi, bahwasanya qariban itu adalah azab di hari kiamat, dan itu disebut dekat karena pasti terjadi. Apa yang dimaksud di sini? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, alangkah inginnya saya menjadi debu. Nah, ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya orang-orang kafir nanti di akhirat melihat hewan-hewan ini dikisoskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu di dunia zalim terhadap hewan yang lain, maka dibalaskan oleh Allah. Yang dizalimi akan membalas, mendolimi yang atau membalas kezaliman yang dizalimi. Dua ayam bertemu kemudian bertengkar, satunya mati karena kalah. Nah, besok di akhirat akan dibalik, Pak. Ini yang kemarin di dunia kalah jadi menang. Kemudian setelah yang satunya mati, kemudian semuanya diubah oleh Allah jadi debu semuanya. Tidak ada jannah untuk kalian wahai hewan-hewan, dan tidak ada neraka untuk kalian wahai para binatang, tapi kemudian semuanya dijadikan debu. Udah, tidak ada siksaan, tidak ada balasan. Nah, waktu itulah orang-orang kafir ingin menjadi seperti binatang tadi.
Alangkah inginnya saya menjadi debu sebagaimana para binatang-binatang ini sudah dikisoskan oleh Allah, sudah beres semua masalah, kemudian tidak masuk neraka juga tidak masuk ke dalam jannah. Nah, jangan sampai kita mengalami hal yang serupa, yaitu kita pengen menjadi debu karena kita melihat hewan-hewan ini setelah dikisoskan oleh Allah Subhanahu wa taala selesai masalah. Adapun kalau kita punya kezaliman kepada para manusia dan kita belum minta maaf ketika di dunia, maka bisa dikhawatirkan kita akan termasuk ini. Ya laitani kuntu turaba. Karena kita sudah mengumpulkan pahala banyak, tapi pahala harus kita setorkan kepada orang-orang yang kita zalimi. Habislah pahala kita, nggak punya pahala lagi. Kalau nggak punya pahala, yang tersisa hanya dosa, bagaimana ini? Ya pasti nyemplung dalam neraka kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang dikisosnya para binatang di akhirat, itu ada hadis yang sahih. Kata kuncinya Al-Qarna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah." Betul-betul kalian itu akan memberikan hak-hak, atau la tu'addannal huququ. Betul-betul semua hak itu akan diserahkan ila ahliha, kepada pemiliknya. Termasuk tadi yang dizalimi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalaskan oleh Allah sehingga membalas kepada yang menzalimi. Yang dituduh akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang menuduh. Kapan itu? Yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Semua hak akan diberikan. Yang dizalimi akan diberikan haknya semuanya. Hatta yuqada, sehingga akan dikisoskan juga lisyatil jalha, bagi kambing yang tidak punya tanduk, minasyatil qarna, terhadap kambing yang bertanduk, tantohuha, yang dulu di dunia sudah menanduk terhadap binatang tersebut. Jadi binatang yang tidak punya taklif, yang tidak punya akal, itu nanti akan dikisoskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibereskan. Karena dunia ini adalah sementara, jadi belum finish, belum selesai masalah. Nanti akan diselesaikan masalahnya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena itulah Abu Hurairah ketika dia dituduh oleh orang memalsukan hadis. Karena Abu Hurairah ini masuk Islamnya terakhir, tetapi dia hadisnya paling banyak. Seringkali mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Maka ditegur, kamu itu masuk Islam belakang, 4 tahun sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Masuk Islamnya itu kan tahun Khaybar. Tahun Khaybar itu tahun 6 Hijriah, 7 Hijriah tahun 7 Hijriah Khaybar itu. Masuk Islam tahun 7 Hijriah. Berarti hanya 4 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya lebih banyak, yaitu 5.000 hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali yang sudah masuk Islam sejak di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kok bisa seperti itu? Maka muncul kemudian isu bahwasanya Abu Hurairah itu memalsukan hadis. Banyak-banyak ngomong Nabi bersabda padahal sebenarnya dia enggak mendengar Nabi bersabda. Nah, maka Abu Hurairah dituduh seperti itu. Dia cukup mengatakan wallahul mau'id. Kalimatnya ringkas. Wallahul mau'id. Nanti ketemu sama Allah, nanti di hadapan Allah. Kalau di dunia kalian ngomong apa saja terserah kalian. Tapi yang jelas saya tidak seperti yang kalian ucapkan. Kalian mengatakan saya memalsukan hadis, enggak, saya enggak memalsukan hadis. Tapi justru kalian itu karena sehari-hari sibuk dengan urusan bisnis kalian, dengan tanaman kalian. Sementara saya tidur terus di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi saya ikuti, Nabi ke kamar mandi saya ikuti, saya siapkan airnya, Nabi masak saya temani, Nabi kesana kemari saya membuntuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sabda Nabi ya saya kuping terus, apa yang beliau omongkan itu saya hafalkan terus. Sampai Abu Hurairah itu tidak sempat sholat tahajud. Kenapa? Karena malam hari habis waktunya untuk mengulang hadis. Akhirnya Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, kalau kamu mau tidur, sholat witir dulu. Karena kalau sudah terlalu malam tidurnya, mungkin jam 12 malam baru tidur karena sibuk ngapalkan hadis. Akhirnya jam 1, 2, 3, 4 sudah 4 jam bangun-bangun sudah subuh, nggak bisa sholat witir lagi. Maka oleh Nabi disuruh witirnya sebelum tidur. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dituduh memalsukan hadis, ngomongnya gampang. Wallahul mau'id. Kalimatnya 2 aja, 2 kata saja.
nanti ketemu sama Allah udah ya, dibereskan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak tuduhan kamu kepada saya itu? Saya enggak seperti itu. Nah, maka mari kita pelajari akidah ini, keyakinan terhadap akhirat ini kita terapkan dalam jiwa kita. Seringkali kita hanya menerapkannya dalam akal kita. Saya tahu ada akhirat, tapi belum masuk dalam hati. Sehingga belum bisa bersikap sebagaimana para ulama-ulama kita. Mereka dizalimi, mereka dituduh dan sebagainya, mereka masih santai saja karena mereka menganggap bahwasanya ini semuanya hanyalah kebatilan yang akan disingkapkan oleh Allah nanti di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan ayat-ayat ini memberikan manfaat dalam diri kita, dalam agama kita, dan dalam kehidupan kita sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.